Pernah nggak sih kamu ngerasa bukannya didukung, bukannya disemangatin, malah justru dijatuhin? Dan yang lebih nyakitin lagi, seringkali itu bukan datang dari orang asing, tapi justru dari orang-orang yang deket sama kita. Teman, saudara, bahkan kadang keluarga. Fenomena ini ada istilahnya, namanya crab mentality atau mental kepiting. Kenapa dibilang mental kepiting? Jadi gini, kalau ada kepiting dimasukin ke dalam ember, dan ada satu kepiting yang mau manjat keluar, kepiting lain nggak bantuin, malah ditarik biar jatuh lagi. Akhirnya, nggak ada satupun yang berhasil keluar. Nah, pola pikir inilah yang sering banget kejadian di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya gini, kamu lagi semangat bikin usaha kecil-kecilan, jualan online, bikin konten, atau apapun itu. Bukannya didukung, malah ada yang bilang, ya elah, bisnis gituan mana bisa maju. Atau, ngapain sih bikin YouTube, udah banyak yang gagal. Kata-kata kayak gitu bikin mental drop, apalagi kalau datangnya dari orang yang kita percaya. Atau misalnya, kamu niat lanjut kuliah, upgrade skill, biar bisa dapat kerjaan lebih bagus. Ada aja yang nyeletuk, udahlah, nggak usah tinggi-tinggi, yang penting kerja aja apa adanya. Padahal, keinginan kamu itu buat masa depan kamu sendiri, tapi malah diseret ke bawah biar sama kayak mereka. Yang paling relate lagi, mungkin di circle pertemanan. Pernah nggak kamu mau berubah jadi pribadi yang lebih baik, ngurangin nongkrong nggak jelas, belajar hal baru, atau mulai hidup sehat? Temen malah nyinyir, sok suci banget lu, santai aja lah, ngapain ribet? Lagi-lagi, bukannya support, malah ditarik biar tetap di level yang sama. Nah, kenapa sih orang bisa punya crab mentality? Biasanya karena rasa iri, takut tersaingi, atau nggak pengen ditinggalin. Mereka nggak rela lihat orang lain lebih sukses atau lebih bahagia. Jadi, cara paling gampang buat ngerasa aman adalah dengan narik orang itu turun lagi. Tapi, apa kita harus marah sama orang kayak gitu? Enggak juga. Kadang mereka nggak sadar kalau punya pola pikir kayak gitu. Mereka cuma terbatas sama pandangan hidupnya sendiri. Jadi, gimana cara kita ngadepinnya? Pertama, kuatin mindset kita sendiri. Ingat, tujuan hidup kamu bukan buat nyenengin orang lain, tapi buat jalanin takdir kamu sendiri. Kalau kamu yakin sama jalan kamu, omongan orang nggak akan gampang ngejatuhin. Kedua, pilih circle yang sehat. Cari orang-orang yang doanya tulus, yang kalau kamu sukses, mereka ikut seneng. Nggak harus banyak, cukup beberapa aja, tapi benar-benar support. Ketiga, jangan balas dengan mental kepiting juga. Kalau ada teman atau saudara yang lagi usaha, lagi belajar, lagi berjuang, dukung mereka. Karena dunia ini udah cukup berat, jangan kita jadi bagian yang bikin orang lain tambah berat. Dan terakhir, ingat, kadang kita harus berani jalan sendirian, karena nggak semua orang siap ikut naik sama kita. Lebih baik sendiri tapi terus naik, daripada rame-rame tapi stuck di bawah. Jadi kalau ada orang yang narik kamu ke bawah, jangan benci, jangan patah. Anggap aja itu ujian, bukti kalau kamu lagi di jalan yang benar. Ingat, hidup itu kayak mendaki gunung. Semakin tinggi kamu naik, anginnya semakin kenceng, tapi pemandangannya juga semakin indah. Pertanyaan terakhirnya, tinggal kamu jawab sendiri. Mau terus ditarik ke bawah, atau berjuang manjat keluar biar bisa lihat dunia dari puncak?